فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di hamparan dataran tinggi Khurasan, wilayah yang kini meliputi sebagian besar Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah, ada sebuah legenda yang terus bergema dalam bisik-bisik sejarah dan naskah-naskah tua. Kisah itu berbicara tentang seorang pemimpin misterius yang memimpin pasukan besar dari timur, membawa bendera hitam yang berkibar megah dan mengukir jejak yang dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Sosok itu dikenal dengan berbagai nama, namun sejarah mengenalnya sebagai Abu Muslim Al-Khurasani. Namun, apakah benar bahwa ia adalah tokoh yang dimaksud dalam nubuat tentang pasukan akhir zaman, atau hanya seorang pemimpin revolusi biasa? Inilah kisahnya. Abu Muslim lahir di Khurasan pada awal abad ke-8, di masa kekuasaan dinasti Umayyah yang menguasai dunia Islam dari Damaskus. Sebagai seorang anak dari keluarga biasa, ia tumbuh di tengah berbagai etnis dan budaya yang beragam di Khurasan. Wilayah ini, yang berada di ujung timur dunia Islam, adalah tempat orang-orang Arab, Persia, dan Mawali, Muslim non-Arab, hidup berdampingan, namun kerap merasa terpinggirkan oleh kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di dunia Arab. Abu Muslim adalah pribadi yang cerdas, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Ia tidak hanya memahami kezaliman yang dirasakan rakyat Khurasan, tetapi juga melihat peluang untuk memobilisasi mereka. Ketika utusan dari keluarga Abbasiyah, keturunan paman Nabi Muhammad, mendekatinya dengan janji perubahan, Abu Muslim melihat ini sebagai kesempatan untuk memimpin perjuangan besar. Ada sebuah hadis yang sering disebut-sebut dalam konteks sejarah ini. Apabila kalian melihat bendera-bendera hitam datang dari arah Khurasan, maka bergabunglah dengan mereka, karena di antara mereka ada khalifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mahdi. Hadis ini, meskipun diperdebatkan keabsahannya oleh ulama, menjadi inspirasi bagi banyak orang pada masa itu. Bagi penduduk Khurasan, bendera hitam adalah simbol pemberontakan terhadap ketidakadilan. Abu Muslim mengadopsi bendera hitam sebagai panji pasukannya, mengobarkan semangat rakyat Khurasan untuk melawan tirani dinasti Umayyah. Dalam waktu singkat, ia berhasil membangun kekuatan militer yang besar, terdiri dari orang-orang yang termarginalkan, baik Arab, Persia, maupun Mawali. Dari desa-desa terpencil hingga kota-kota besar, orang-orang Khurasan bergabung di bawah panji hitam Abu Muslim. Pasukan ini dikenal dengan disiplin dan kesetiaannya yang luar biasa, mengikuti Abu Muslim tanpa ragu. Mereka percaya bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk mengubah kekuasaan politik, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Pada tahun 747 Masehi, Abu Muslim memulai revolusinya. Dengan pasukan yang terus bertambah besar, ia memimpin serangan demi serangan terhadap kekuatan Umayyah di timur. Pasukan Abu Muslim bergerak seperti badai, menghancurkan benteng-benteng pertahanan Umayyah dan merebut wilayah demi wilayah. Klimaks dari perjuangan ini terjadi pada pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi, di mana pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Marwan II dihancurkan. Kekalahan ini mengakhiri dinasti Umayyah dan membuka jalan bagi berdirinya dinasti Abbasiyah. Al-Safah, pemimpin Abbasiyah pertama,
diangkat sebagai khalifah di Kufah, sementara Abu Muslim berdiri sebagai arsitek utama keberhasilan ini. Namun di balik kemenangan ini, bayangan kecurigaan mulai menyelimuti hubungan antara Abu Muslim dan para penguasa Abbasiyah. Khalifah Al-Mansur yang menggantikan Al-Saffah mulai merasa terancam oleh pengaruh besar Abu Muslim. Dalam pikiran Al-Mansur, Abu Muslim bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kekuatan yang bisa menggoyahkan kekhalifahan Abbasiyah. Pada tahun 755 Masehi, Khalifah Al-Mansur memanggil Abu Muslim ke istananya dengan alasan diplomatik. Namun di balik pintu-pintu istana, pengkhianatan telah direncanakan. Abu Muslim dijebak dan dibunuh atas perintah Al-Mansur. Dunia Islam kehilangan salah satu tokoh paling berpengaruhnya. Namun kematian Abu Muslim tidak menghentikan legenda tentang dirinya. Hingga kini, Abu Muslim sering dikaitkan dengan hadis tentang bendera hitam dari Khurasan. Apakah ia benar-benar sosok yang dimaksud dalam nubuat itu? Sebagian berpendapat bahwa ia hanyalah seorang pemimpin revolusi yang memanfaatkan simbol-simbol religius untuk memperkuat perjuangannya. Namun, ada juga yang percaya bahwa ia adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar sebagai pengantar menuju peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dalam eskatologi Islam disebutkan bahwa pasukan dari timur dengan bendera hitam akan mendukung Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman yang akan menegakkan keadilan di seluruh dunia. Apakah pasukan Abu Muslim adalah pendahulu dari pasukan ini? Ataukah ia hanyalah bayangan awal dari peristiwa yang sebenarnya belum terjadi? Meskipun sejarah mencatat bahwa Abu Muslim adalah tokoh nyata, hubungannya dengan tanda-tanda akhir zaman tetap menjadi misteri. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah hadis-hadis tentang bendera hitam merujuk pada peristiwa di masa lalu atau nubuat untuk masa depan. Abu Muslim Al-Khurasani adalah salah satu tokoh yang melintasi batas antara sejarah dan mitos. Ia adalah pemimpin revolusi yang mengguncang dunia Islam, namun bayangannya terus hidup dalam kisah-kisah tentang akhir zaman. Apakah ia benar-benar sang Khurasani yang disebut dalam nubuat? Ataukah ia hanya seorang manusia biasa yang tercatat dalam sejarah karena keberaniannya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah terjawab sepenuhnya. Namun, kisah Abu Muslim mengajarkan kita tentang kekuatan harapan, perjuangan, dan bagaimana simbol-simbol bisa menggerakkan manusia menuju perubahan besar. Ia tetap menjadi tokoh yang memikat, membangkitkan rasa penasaran, dan menginspirasi hingga kini. Dalam kajian Islam, ada beberapa riwayat dan pandangan eskatologis, tanda-tanda akhir zaman yang menyebut sosok dari timur yang membawa pasukan besar. Salah satu figur yang sering dikaitkan dengan deskripsi ini adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Meskipun pandangan ini lebih bersifat interpretatif dan tidak mutlak. Berikut adalah penjelasan terkait tokoh ini dan hubungannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Pertama, Abu Muslim Al-Khurasani dan pasukan dari timur. Di bawah langit Khurasan yang membentang luas, angin dingin membawa kisah-kisah dari masa lalu, sebuah cerita yang bercampur antara sejarah dan nubuat. Khurasan, sebuah wilayah yang berada di timur dunia Islam, telah lama menjadi tanah penuh misteri. Dalam teks-teks kuno dan hadis-hadis Nabi Muhammad, nama Khurasan sering disebut sebagai tempat kelahiran peristiwa besar yang akan mengguncang dunia, peristiwa yang dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Dan di balik legenda ini, nama Abu Muslim Al-Khurasani dan pasukan bendera hitamnya muncul sebagai salah satu penghubung antara sejarah nyata dan nubuat ilahi. Di dalam riwayat yang sering dikutip dalam kajian akhir zaman, Nabi Muhammad
pernah menyebutkan bahwa akan datang sebuah pasukan besar dari timur membawa bendera-bendera hitam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, apabila kalian melihat bendera-bendera hitam datang dari arah Khurasan, maka bergabunglah dengan mereka, karena di antara mereka ada khalifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mahdi. Hadis ini, meskipun dinilai dhaif, lemah oleh sebagian ulama, tetap menjadi salah satu referensi penting dalam eskatologi Islam. Khurasan, wilayah yang dikenal sebagai perbatasan dunia Islam pada masanya, disebut sebagai tempat awal gerakan besar yang akan mendukung Al-Mahdi, pemimpin yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Namun, seperti kebanyakan nubuat, hadis ini menyisakan ruang interpretasi yang luas, dan sejarah pun memainkan perannya dalam menghubungkan cerita ini dengan tokoh Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani lahir di wilayah Khurasan pada abad ke-8 Masehi, di tengah masa kekuasaan dinasti Umayyah. Sebagai seorang pria muda, ia tumbuh dalam bayang-bayang ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Umayyah yang sering dianggap terlalu memihak kaum Arab dan mengabaikan kaum Mawali, Muslim non-Arab. Dengan kecerdasan dan karisma yang luar biasa, Abu Muslim menarik perhatian keluarga Abbasiyah yang saat itu sedang mempersiapkan revolusi untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Abu Muslim menjadi pemimpin militer utama dalam revolusi Abbasiyah, membawa bendera hitam sebagai simbol perjuangan. Bendera hitam ini bukan hanya lambang perlawanan, tetapi juga dianggap oleh sebagian orang sebagai penggenapan nubuat tentang pasukan dari timur. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Khurasan bangkit, menyatukan berbagai kelompok etnis untuk melawan dominasi Umayyah. Dari Khurasan, pasukannya bergerak maju, merebut wilayah demi wilayah, dan akhirnya menggulingkan dinasti Umayyah dalam pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi. Dalam nubuat tentang akhir zaman, bendera hitam sering diasosiasikan dengan perjuangan besar yang mendukung Al-Mahdi, seorang pemimpin yang akan muncul untuk memulihkan keadilan di bumi. Ketika pasukan Abu Muslim membawa bendera hitam, banyak orang pada masa itu mulai percaya bahwa ia adalah pemimpin yang dijanjikan, atau setidaknya pembuka jalan bagi peristiwa-peristiwa besar yang akan datang. Namun tidak semua ulama sepakat bahwa pasukan Abu Muslim adalah pasukan yang dimaksud dalam nubuat. Ada yang berpendapat bahwa hadis tentang bendera hitam berbicara tentang peristiwa di masa depan yang belum terjadi. Pasukan Abu Muslim, meskipun bersejarah, dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik pasukan yang disebutkan dalam hadis. Dalam sejarah Islam, Al-Mahdi digambarkan sebagai sosok yang akan membawa kedamaian dan keadilan di akhir zaman, dengan dukungan pasukan besar dari timur. Namun, Abu Muslim Al-Khurasani sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi. Ia adalah seorang pemimpin militer dan revolusioner yang berjuang untuk menegakkan kekuasaan keluarga Abbasiyah, bukan seorang figur eskatologis. Meski demikian, banyak orang pada zamannya yang menganggap Abu Muslim sebagai pendahulu Al-Mahdi, seorang tokoh yang membuka jalan bagi perubahan besar. Legenda ini semakin kuat ketika melihat bagaimana pasukannya berhasil mengalahkan dinasti Umayyah dan mengguncang dunia Islam. Bagi sebagian orang, kehadiran Abu Muslim adalah bagian dari rencana ilahi, sebuah peringatan bahwa tanda-tanda akhir zaman semakin dekat. Namun, kisah Abu Muslim tidak berakhir dengan kejayaan. Setelah membantu keluarga Abbasiyah merebut kekuasaan, ia menjadi korban dari politik internal yang penuh intrik. Khalifah Al-Mansur, yang merasa terancam oleh pengaruh besar Abu Muslim, memerintahkan pembunuhannya pada tahun 755 Masehi. Abu Muslim meninggal dengan tragis
namun namanya tetap hidup dalam sejarah dan legenda. Bagi sebagian orang, kematian Abu Muslim bukanlah akhir dari kisahnya. Mereka percaya bahwa ia adalah bagian dari skenario besar yang mengarah pada peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kehadirannya, meskipun singkat, dianggap sebagai tanda bahwa Khurasan memiliki peran penting dalam sejarah Islam, baik di masa lalu maupun di masa depan. Hingga kini, hubungan antara Abu Muslim al-Khurasani dan nubuat tentang bendera hitam dari Khurasan tetap menjadi misteri. Apakah ia benar-benar bagian dari tanda-tanda akhir zaman? Ataukah ia hanyalah seorang pemimpin revolusi yang kebetulan memiliki kesamaan dengan deskripsi dalam hadis? Ulama dan sejarawan terus mendiskusikan topik ini dengan pandangan yang berbeda-beda. Namun, satu hal yang pasti, Khurasan tetap menjadi simbol harapan dan perubahan. Dan nama Abu Muslim al-Khurasani akan selalu diingat sebagai sosok yang menghubungkan sejarah nyata dengan nubuat ilahi. Abu Muslim al-Khurasani adalah figur yang berdiri di antara sejarah dan legenda. Kisahnya tentang pasukan dari timur dengan bendera hitam telah menginspirasi generasi demi generasi, membangkitkan harapan sekaligus pertanyaan tentang akhir zaman. Apakah ia bagian dari nubuat yang belum sepenuhnya terungkap? Ataukah ia hanya bayangan dari peristiwa yang lebih besar yang akan datang? Waktu akan menjawab semua misteri ini. Hingga saat itu tiba, kisah Abu Muslim dan pasukan bendera hitamnya akan terus diceritakan, menjadi pengingat tentang hubungan yang rumit antara sejarah, agama, dan nubuat. Kedua, hadis tentang pasukan dari timur. Di tengah malam yang hening, di bawah langit penuh bintang di Jazirah Arab, Nabi Muhammad duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Mereka mendengarkan setiap kata beliau dengan penuh perhatian, sebab mereka tahu setiap ucapan Nabi adalah pelita yang menerangi jalan mereka. Dalam salah satu majelis itu, Nabi menyampaikan sebuah nubuat, sebuah kisah tentang masa depan yang jauh, tentang peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Beliau berbicara tentang pasukan dari timur, pasukan yang akan membawa bendera-bendera hitam. Di antara riwayat yang sering disebut dalam konteks ini adalah hadis berikut. Apabila kalian melihat bendera-bendera hitam datang dari arah Khurasan, maka bergabunglah dengan mereka, karena di antara mereka ada khalifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mahdi. Hadits riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Hadis ini berbicara tentang suatu masa di mana bendera-bendera hitam akan muncul dari arah Khurasan, wilayah yang berada di timur dunia Islam. Khurasan mencakup sebagian besar wilayah yang kini dikenal sebagai Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Dalam nubuat ini, pasukan dari timur tersebut memiliki misi yang agung, mendukung kemunculan Al-Mahdi, pemimpin yang dijanjikan akan datang di akhir zaman untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Namun hadis ini tidak hanya menjadi kisah, melainkan misteri yang terus bergema dalam perjalanan sejarah Islam. Siapakah pasukan dari timur ini? Apakah mereka telah muncul, ataukah nubuat ini berbicara tentang masa depan yang masih jauh? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggugah hati umat Islam di berbagai zaman. Khurasan dalam sejarah Islam selalu menjadi tempat yang istimewa. Wilayah ini bukan hanya sekadar dataran tinggi yang subur, tetapi juga pusat peradaban besar. Dari Khurasan muncul para pemimpin, ulama, dan pejuang yang mengguncang dunia Islam. Dalam hadis-hadis akhir zaman, Khurasan disebut sebagai wilayah yang akan memainkan peran penting. Pasukan dari timur yang membawa bendera hitam diyakini akan berasal dari tempat ini. Mengapa Khurasan? Mungkin jawabannya terletak pada geografi dan sejarahnya.
Khurasan adalah perbatasan dunia Islam pada masa Nabi Muhammad, tempat di mana Islam menyentuh berbagai budaya lain. Wilayah ini juga menjadi tempat bagi orang-orang Mawali, Muslim non-Arab, yang sering merasa dipinggirkan oleh kekuasaan yang didominasi bangsa Arab. Dalam sejarah, ketidakpuasan ini seringkali menjadi bahan bakar untuk revolusi dan perubahan besar. Bendera hitam yang disebut dalam hadis ini bukan sekadar kain yang berkibar di tiang. Ia adalah simbol. Dalam tradisi Islam, warna hitam melambangkan kekuatan, keteguhan, dan kesungguhan. Ketika Nabi menyebut tentang bendera hitam, para sahabat memahami bahwa ini bukan sembarang pasukan. Ini adalah pasukan yang membawa misi suci, sebuah pergerakan yang berakar pada keadilan dan kebenaran. Namun, bendera hitam ini juga menjadi simbol kontroversial. Dalam sejarah, banyak pihak yang mengklaim sebagai pemegang bendera hitam dari Khurasan. Beberapa di antaranya adalah tokoh-tokoh revolusioner yang berjuang melawan kezaliman, seperti Abu Muslim al-Khurasani, pemimpin pasukan revolusi Abbasiyah. Ia membawa bendera hitam dari Khurasan, memimpin pasukan besar yang menggulingkan dinasti Umayyah pada abad ke-8. Meski demikian, apakah pasukan Abu Muslim adalah pasukan yang dimaksud dalam nubuat Nabi? Ataukah mereka hanya bayangan dari peristiwa yang akan datang? Misteri ini tetap menjadi bahan perdebatan hingga kini. Hadis tentang pasukan dari timur dan bendera hitam ini menimbulkan banyak diskusi di kalangan ulama. Sebagian ulama menganggap hadis ini sahih, sementara yang lain menganggapnya dhaif, lemah, karena rantai perawi yang kurang kuat. Namun, meski hadis ini diperdebatkan dari segi kesahihannya, nubuat ini tetap menjadi bagian penting dari narasi akhir zaman dalam tradisi Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa nubuat ini belum terjadi, bahwa pasukan dari Khurasan akan muncul di masa depan, mendukung kemunculan Al-Mahdi yang dijanjikan. Mereka meyakini bahwa bendera hitam ini adalah tanda awal dari perubahan besar di dunia, sebuah tanda bahwa akhir zaman semakin dekat. Namun ada pula yang berpendapat bahwa nubuat ini telah terjadi dalam sejarah, khususnya pada masa revolusi Abbasiyah. Pasukan dari timur yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani dianggap sebagai penggenapan dari hadis ini, meskipun mereka tidak memiliki hubungan langsung dengan Al-Mahdi. Pandangan ini mengaitkan nubuat dengan peristiwa sejarah nyata, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan bahwa hadis tersebut juga berbicara tentang masa depan. Bagi umat Islam, nubuat tentang pasukan dari timur tidak hanya menjadi cerita sejarah, tetapi juga pengingat bahwa masa depan akan membawa tantangan besar. Pasukan dari timur adalah simbol harapan, sebuah peringatan bahwa perjuangan untuk menegakkan keadilan akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Kemunculan pasukan ini juga terkait erat dengan sosok Al-Mahdi, seorang pemimpin yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman untuk memimpin umat Islam menuju kejayaan. Pasukan dari Khurasan disebut akan menjadi pendukung utama Al-Mahdi, membantu perjuangannya untuk melawan kezaliman dan menegakkan kebenaran di seluruh dunia. Hadis ini, meskipun penuh misteri, memberikan harapan bahwa pada akhirnya keadilan akan menang, bahkan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Kisah tentang pasukan dari timur dan bendera hitam adalah salah satu narasi akhir zaman yang paling menggugah dalam tradisi Islam. Ia adalah kisah yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingatkan umat Islam tentang pentingnya bersiap menghadapi tantangan besar di akhir zaman. Namun, seperti banyak nubuat lainnya,
Hadis ini juga menyisakan ruang untuk interpretasi. Apakah pasukan dari timur telah muncul dalam sejarah, ataukah mereka masih menjadi misteri yang menunggu waktu untuk terungkap? Apakah bendera hitam itu hanya simbol, ataukah benar-benar akan berkibar di langit Khurasan suatu hari nanti? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah terjawab sepenuhnya, namun kisah ini terus hidup dalam hati umat Islam sebagai pengingat tentang perjuangan, harapan, dan janji keadilan di akhir zaman. Ketiga, hubungan dengan Al-Mahdi. Malam itu, di tengah gelapnya langit Madinah, para sahabat Nabi Muhammad duduk melingkar di sekitar beliau. Wajah mereka penuh perhatian, menanti setiap kata yang keluar dari lisan manusia paling mulia. Nabi Muhammad berbicara tentang masa depan, tentang sebuah era yang jauh melampaui kehidupan mereka, di mana dunia akan kembali bergejolak, dan keadilan yang mereka perjuangkan akan dihidupkan kembali oleh seorang pemimpin yang dijanjikan, Al-Mahdi. Para sahabat terdiam, menyerap makna dari setiap kata yang keluar dari Nabi. Beliau menyebutkan tentang tanda-tanda yang akan mengawali kedatangan Al-Mahdi. Salah satunya adalah munculnya pasukan besar dari timur, membawa bendera-bendera hitam dan bergabung untuk mendukung perjuangannya. Peristiwa itu akan menjadi bagian dari tanda-tanda besar di akhir zaman. Al-Mahdi, yang dalam bahasa Arab berarti yang diberi petunjuk, adalah tokoh eskatologis yang sangat penting dalam tradisi Islam. Nabi Muhammad pernah bersabda, Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anak keturunan Fatimah, putri Nabi. Namanya akan sesuai dengan namaku, dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayahku. Hadits riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dalam nubuat ini, Al-Mahdi digambarkan sebagai seorang pemimpin yang muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman yang telah merajalela di muka bumi. Beliau akan memimpin umat Islam menuju kemenangan, melawan kekuatan-kekuatan jahat, dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi Isa yang akan turun kembali ke bumi. Namun, Al-Mahdi tidak akan berjuang sendirian. Dalam hadis-hadis Nabi, disebutkan bahwa Al-Mahdi akan mendapat dukungan dari pasukan besar yang muncul dari timur, membawa bendera-bendera hitam. Pasukan ini akan menjadi pelindung dan pengikut setia Al-Mahdi dalam perjuangannya. Salah satu nubuat yang sangat populer adalah tentang pasukan dari timur ini. Nabi Muhammad bersabda, "Apabila kalian melihat bendera-bendera hitam datang dari arah Khurasan, maka bergabunglah dengan mereka, karena di antara mereka ada khalifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mahdi." Hadits riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Hadis ini mengisyaratkan bahwa pasukan dari timur akan memainkan peran besar dalam menyokong kemunculan Al-Mahdi. Mereka datang dari wilayah Khurasan, sebuah wilayah yang mencakup sebagian besar Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Pasukan ini akan membawa bendera hitam sebagai simbol perjuangan dan revolusi. Dalam nubuat tersebut, Nabi memerintahkan umat Islam untuk bergabung dengan mereka, karena mereka adalah bagian dari rencana ilahi untuk membawa keadilan ke dunia. Khurasan dalam sejarah Islam memiliki tempat yang istimewa. Ia adalah tanah yang melahirkan banyak ulama besar, para pemimpin, dan gerakan revolusioner yang mengguncang dunia Islam. Wilayah ini juga dikenal sebagai pusat perlawanan terhadap kezaliman, tempat di mana semangat keadilan terus menyala di tengah penindasan. Dalam konteks nubuat tentang Al-Mahdi, Khurasan disebut sebagai tempat munculnya pasukan pembawa bendera hitam. Pasukan ini tidak hanya membawa senjata, tetapi juga membawa harapan. Harapan akan perubahan dan kebangkitan Islam di masa-masa gelap. Bagi sebagian ulama, pasukan dari Khurasan ini adalah simbol dari kekuatan umat Islam yang bersatu untuk menegakkan kebenaran di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Namun,
Tidak sedikit pula yang mengaitkan hadis ini dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi, seperti Revolusi Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Pasukannya, yang juga berasal dari Khurasan dan membawa bendera hitam, berhasil menggulingkan dinasti Umayyah pada abad ke-8. Meski demikian, banyak ulama berpendapat bahwa nubuat ini belum sepenuhnya terjadi, dan pasukan yang dimaksud dalam hadis adalah bagian dari peristiwa akhir zaman yang akan datang. Salah satu ciri utama zaman sebelum kemunculan Al-Mahdi adalah kekacauan dan kezaliman yang merajalela. Dalam hadis-hadis Nabi disebutkan bahwa dunia akan dipenuhi oleh ketidakadilan. Para penguasa akan zalim, harta akan dikuasai oleh segelintir orang, dan agama akan dilemahkan oleh fitnah yang bertubi-tubi. Di tengah situasi yang suram inilah Al-Mahdi akan muncul. Beliau tidak akan mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi, tetapi umat Islam akan mengenalinya melalui tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, seperti namanya yang mirip dengan nama Nabi Muhammad dan akhlaknya yang mulia. Kemunculan Al-Mahdi akan menjadi titik balik dalam sejarah manusia. Beliau akan memimpin umat Islam melawan kezaliman, memperjuangkan keadilan, dan menyatukan hati-hati yang tercerai-berai. Dalam perjuangannya, pasukan dari timur yang membawa bendera hitam akan menjadi penopang utamanya, mendukung setiap langkahnya untuk menegakkan kebenaran. Meskipun Al-Mahdi dijanjikan akan membawa kemenangan, perjuangannya tidak akan mudah. Beliau akan menghadapi musuh-musuh besar, termasuk Dajjal, yang akan muncul sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Pasukan dari timur akan berperan penting dalam melindungi Al-Mahdi dan membantunya melawan kekuatan-kekuatan jahat. Hadis-hadis Nabi menggambarkan bahwa Al-Mahdi akan memimpin beberapa pertempuran besar, termasuk satu pertempuran yang disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, atau perang besar. Dalam perang ini, umat Islam akan menghadapi koalisi musuh-musuh Islam, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan meraih kemenangan. Di akhir masa kepemimpinannya, Al-Mahdi akan menyerahkan dunia kepada Nabi Isa yang akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat manusia menuju era kedamaian. Hubungan antara Al-Mahdi dan pasukan dari timur adalah salah satu elemen paling menarik dalam tradisi eskatologis Islam. Pasukan dari timur dengan bendera-bendera hitam mereka adalah simbol perjuangan dan harapan. Mereka akan menjadi pendukung setia Al-Mahdi, membantu beliau dalam misinya untuk menghapuskan kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi. Namun hingga kini, nubuat ini tetap menjadi misteri. Apakah pasukan dari timur telah muncul dalam sejarah, ataukah mereka adalah bagian dari peristiwa di masa depan? Bagaimana peran Khurasan dalam kisah besar ini? Semua pertanyaan ini tetap menjadi bahan diskusi yang mendalam di kalangan ulama dan sejarawan. Yang pasti, kisah Al-Mahdi dan pasukan dari timur adalah pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya tetap teguh dalam iman dan persiapan untuk akhir zaman. Dalam setiap tantangan dan fitnah yang datang, harapan akan kedatangan Al-Mahdi dan janji kemenangan bagi kebenaran adalah cahaya yang tidak pernah padam. Keempat, peristiwa terkait dalam sejarah. Di lembah-lembah subur dan pegunungan tinggi wilayah Khurasan, sejarah seolah berbisik tentang kejayaan masa lalu. Di bawah sinar mentari yang terik, rakyat dari berbagai bangsa dan etnis berkumpul, menyatukan semangat dan harapan akan perubahan besar. Namun, di balik lembaran-lembaran sejarah ini,
terpendam kisah misterius yang telah lama membingungkan para ulama dan sejarawan. Kisah tentang pasukan dari timur dan hubungannya dengan nubuat akhir zaman. Wilayah Khurasan yang kini mencakup sebagian besar Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah menjadi tempat kelahiran revolusi-revolusi besar di mana bendera hitam yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad pernah berkibar megah. Apakah ini penggenapan nubuat atau hanya bayangan dari peristiwa yang lebih besar di masa depan? Kisah ini membawa kita kembali ke masa lalu, menelusuri peristiwa-peristiwa terkait yang mengguncang dunia Islam. 1. Revolusi Abbasiyah dan kebangkitan pasukan Khurasan. Pada abad ke-8 Masehi, dinasti Umayyah yang berkuasa sejak tahun 661 Masehi mulai kehilangan pijakannya. Kekuasaan mereka yang berpusat di Damaskus, Syam, Suriah menghadapi banyak tekanan, terutama dari kaum Mawali, Muslim non-Arab yang merasa dipinggirkan. Sementara itu, di wilayah timur yang jauh, semangat perlawanan mulai tumbuh. Di Khurasan, seorang pemimpin karismatik bernama Abu Muslim al-Khurasani muncul sebagai tokoh utama dalam pemberontakan melawan dinasti Umayyah. Abu Muslim adalah seorang pemimpin militer yang cerdas, yang berhasil menyatukan berbagai kelompok etnis di Khurasan, orang Arab, Persia, dan Mawali, di bawah panji revolusi. Dengan membawa bendera hitam, ia memimpin pasukan besar dari timur untuk menggulingkan kekuasaan Umayyah. Bendera hitam ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat. Dalam nubuat Nabi Muhammad tentang akhir zaman, disebutkan bahwa pasukan dengan bendera hitam akan muncul dari arah Khurasan. Bagi banyak orang pada masa itu, pasukan Abu Muslim dianggap sebagai penggenapan nubuat ini, meskipun tidak ada hubungan langsung antara Abu Muslim dengan Al-Mahdi, pemimpin yang dijanjikan akan datang di akhir zaman. Pada tahun 750 Masehi, pasukan Abu Muslim berhasil mengalahkan dinasti Umayyah dalam pertempuran Zab, sebuah pertempuran besar di tepi sungai Zab, Irak. Kekalahan ini menandai runtuhnya dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Safah sebagai khalifah pertama. Abu Muslim dianggap sebagai arsitek utama dari kemenangan ini, dan ia dikenang sebagai pahlawan di Khurasan dan wilayah sekitarnya. Namun, kisah Abu Muslim tidak berakhir bahagia. Beberapa tahun kemudian, ia dibunuh atas perintah Khalifah Abbasiyah kedua, Al-Mansur, yang merasa terancam oleh popularitas dan pengaruh besar Abu Muslim. Meski demikian, jejak perjuangan Abu Muslim tetap hidup dalam sejarah sebagai simbol kekuatan rakyat Khurasan dan perjuangan melawan ketidakadilan. 2. Khurasan sebagai pusat revolusi dan perubahan. Revolusi Abbasiyah bukan satu-satunya peristiwa besar yang lahir dari Khurasan. Wilayah ini, yang menjadi persimpangan berbagai budaya dan peradaban, telah lama menjadi tempat bagi gerakan-gerakan revolusioner yang mengguncang dunia Islam. Dalam sejarah, Khurasan selalu menjadi pusat kebangkitan melawan penindasan. Selain revolusi Abbasiyah, beberapa gerakan besar lainnya juga muncul dari Khurasan, termasuk gerakan Khawarij dan Syiah. Meskipun gerakan-gerakan ini seringkali berbeda dalam ideologi, semuanya memiliki kesamaan dalam memanfaatkan ketidakpuasan rakyat terhadap penguasa sebagai bahan bakar untuk perjuangan mereka. Banyak dari gerakan ini membawa simbol-simbol religius, termasuk bendera hitam, untuk memperkuat legitimasi mereka. Namun, setiap kali bendera hitam berkibar di Khurasan, selalu muncul pertanyaan, apakah ini penggenapan nubuat Nabi Muhammad tentang pasukan dari timur? Ataukah ini hanya gerakan politik yang menggunakan agama sebagai alat perjuangan? 3. Pasukan dari timur dalam konteks akhir zaman. Nubuat tentang pasukan dari timur dengan bendera hitam
adalah salah satu hadis yang paling sering dibahas dalam tradisi eskatologi Islam. Nabi Muhammad bersabda, "Apabila kalian melihat bendera-bendera hitam datang dari arah Khurasan, maka bergabunglah dengan mereka, karena di antara mereka ada khalifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mahdi." Hadits riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini, Nabi mengisyaratkan bahwa pasukan dari Khurasan memiliki peran besar dalam mendukung kemunculan Al-Mahdi, pemimpin yang dijanjikan di akhir zaman. Namun, apakah peristiwa-peristiwa sejarah seperti Revolusi Abbasiyah adalah penggenapan dari hadis ini? Ataukah hadis ini berbicara tentang masa depan yang belum terjadi? Banyak ulama berpendapat bahwa pasukan yang dimaksud dalam hadis ini belum muncul. Mereka meyakini bahwa nubuat ini akan terjadi di akhir zaman, ketika dunia diliputi oleh kekacauan dan kezaliman, dan pasukan dari timur akan bangkit untuk mendukung Al-Mahdi dalam perjuangannya melawan Dajjal dan kekuatan jahat lainnya. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa peristiwa seperti Revolusi Abbasiyah adalah penggenapan awal dari nubuat ini. Dalam pandangan ini, bendera hitam dari Khurasan yang dibawa oleh Abu Muslim adalah simbol dari perjuangan melawan kezaliman, meskipun tidak terkait langsung dengan Al-Mahdi. Keempat, simbolisme bendera hitam dalam sejarah Islam. Bendera hitam telah lama menjadi simbol perjuangan dan kekuatan dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad sendiri menggunakan bendera hitam dalam beberapa peperangan yang disebut sebagai Ar-Raya. Dalam tradisi Islam, bendera hitam melambangkan keberanian, keteguhan, dan perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Selama Revolusi Abbasiyah, bendera hitam digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap dinasti Umayyah. Warna hitam ini dipilih untuk membedakan gerakan Abbasiyah dari Umayyah yang menggunakan bendera putih sebagai simbol mereka. Selain itu, bendera hitam juga memiliki makna spiritual karena terkait dengan nubuat tentang pasukan dari timur. Namun, simbolisme bendera hitam tidak selalu diterima secara positif. Dalam sejarah modern, bendera hitam seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis yang mengklaim sebagai penerus nubuat Nabi Muhammad. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang makna sebenarnya dari bendera hitam dalam tradisi Islam. Peristiwa-peristiwa besar dari Khurasan, seperti Revolusi Abbasiyah, menunjukkan betapa pentingnya wilayah ini dalam sejarah Islam. Pasukan dari timur dengan bendera hitam yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani telah mengukir jejak yang dalam perjalanan peradaban Islam. Namun, apakah ini benar-benar penggenapan dari nubuat Nabi Muhammad tentang akhir zaman? Ataukah ini hanya bagian dari sejarah politik yang penuh dinamika? Misteri tentang pasukan dari timur tetap hidup hingga hari ini. Bagi sebagian orang, nubuat ini adalah pengingat tentang peran Khurasan dalam perjuangan melawan kezaliman. Bagi yang lain, ini adalah tanda bahwa akhir zaman semakin dekat dan umat Islam harus bersiap untuk menyambut kemunculan Al-Mahdi dan perjuangan besar yang menyertainya. Kelima, tafsir akhir zaman. Di suatu malam yang sunyi, dalam sebuah majelis sederhana di kota Madinah, para sahabat Nabi Muhammad duduk melingkar mengelilingi beliau. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu, sementara lisan Nabi berbicara tentang sesuatu yang tidak biasa, tentang akhir zaman. Suara beliau menggema dalam hati mereka, membawa cerita tentang masa depan yang penuh dengan ujian, tanda-tanda besar, dan janji kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Ini bukan cerita biasa. Ini adalah nubuat yang menghubungkan masa kini, masa depan,
dan kehidupan setelah dunia ini berakhir. Nabi Muhammad dengan kelembutan suara dan penuh keyakinan mulai menjelaskan tanda-tanda akhir zaman. Beliau berbicara tentang dunia yang akan dipenuhi kezaliman, kemaksiatan yang merajalela, dan manusia yang terperangkap dalam kecintaan terhadap harta dan kekuasaan. Namun, di tengah kegelapan itu, Nabi memberikan kabar gembira. Akan datang seorang pemimpin yang dijanjikan, seseorang yang akan membawa keadilan di muka bumi, Al-Mahdi. Para sahabat terdiam, menyimak setiap kata. Nabi bersabda, akan datang pada umatku seorang pemimpin di akhir zaman, yang namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Hadits riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi. Al-Mahdi, sebagaimana dijelaskan Nabi, adalah seorang pemimpin dari keturunan Nabi sendiri, dari garis keturunan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Beliau akan muncul pada saat dunia berada di puncak kekacauan, membawa harapan bagi umat Islam yang tercerai-berai, dan memimpin mereka menuju kemenangan. Namun, kemunculan Al-Mahdi tidak akan terjadi begitu saja. Nabi Muhammad mengungkapkan bahwa sebelum Al-Mahdi muncul, akan ada tanda-tanda besar yang mengawali perjalanan menuju akhir zaman. Dalam berbagai riwayat, Nabi Muhammad menjelaskan tanda-tanda kecil dan besar yang akan mendahului akhir zaman. Tanda-tanda kecil adalah peristiwa-peristiwa yang sudah kita lihat di sekitar kita. Kerusakan moral, pengkhianatan amanah, fitnah yang merajalela, dan ketidakadilan yang semakin nyata. Namun yang lebih menggetarkan hati adalah tanda-tanda besar yang akan mengguncang dunia. Nabi menyebutkan beberapa di antaranya. 1. Kemunculan Dajjal. Dajjal adalah sosok pemimpin penuh tipu daya yang akan menyebarkan fitnah di seluruh penjuru bumi. Ia digambarkan sebagai sosok dengan satu mata yang cacat, yang akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kehadirannya akan menjadi ujian besar bagi umat manusia, karena banyak yang akan tertipu oleh janji-janji palsunya. 2. Turunnya Nabi Isa. Setelah Dajjal menyebarkan kekacauan, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi. Beliau akan membunuh Dajjal dan memimpin umat manusia menuju kedamaian. Turunnya Nabi Isa adalah salah satu tanda besar bahwa dunia mendekati akhir zaman. 3. Kemunculan pasukan dari timur. Di dalam hadis, Nabi Muhammad menyebutkan pasukan yang akan datang dari arah timur, membawa bendera-bendera hitam. Pasukan ini akan mendukung Al-Mahdi dalam perjuangannya melawan kezaliman. Dalam salah satu hadis yang populer, Nabi bersabda, apabila kalian melihat bendera-bendera hitam datang dari arah Khurasan, maka bergabunglah dengan mereka, karena di antara mereka ada khalifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mahdi. Hadits riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. 4. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang akan keluar dari tembok yang saat ini mengurung mereka. Ketika mereka muncul, mereka akan membawa kehancuran besar, melahap segala sesuatu yang ada di jalan mereka. 5. Terbitnya matahari dari barat. Sebagai tanda besar lainnya, matahari akan terbit dari barat. Peristiwa ini akan menjadi bukti nyata bahwa akhir zaman sudah dekat dan pintu taubat akan ditutup selamanya. Ketika tanda-tanda besar mulai terlihat, dunia akan berada di puncak kekacauan. Pada saat itulah Al-Mahdi akan muncul. Beliau bukanlah sosok yang tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai pemimpin. Sebaliknya, umat Islam yang mengenal tanda-tandanya akan mendatanginya dan memaksanya untuk menerima kepemimpinan. Nabi Muhammad menjelaskan, Al-Mahdi akan dibaiat di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim di Ka'bah. Hadits riwayat Abu Dawud. Setelah dibaiat, Al-Mahdi akan memimpin umat Islam dalam serangkaian pertempuran besar melawan kekuatan-kekuatan yang menentang Islam.
salah satu pertempuran terbesar yang akan terjadi adalah Al-Malhamah Al-Kubra atau Perang Besar. Dalam perang ini, Al-Mahdi akan memimpin pasukan Muslim melawan koalisi musuh yang sangat besar. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam akan meraih kemenangan. Di tengah perjuangan ini, pasukan dari timur dengan bendera hitam akan menjadi pendukung utama Al-Mahdi. Mereka datang dari Khurasan, membawa semangat perjuangan dan harapan. Pasukan ini digambarkan sebagai umat Islam yang paling kuat dan setia, yang tidak akan pernah mundur dalam membela kebenaran. Di puncak kekacauan yang ditimbulkan oleh Dajjal, Nabi Isa akan turun dari langit di sebuah menara putih di Damaskus. Beliau akan bergabung dengan Al-Mahdi dan pasukannya, lalu memimpin umat Islam untuk melawan Dajjal. Dalam sebuah pertempuran yang menentukan, Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tombaknya di dekat gerbang Lud, Palestina. Setelah itu, Nabi Isa akan memimpin dunia bersama Al-Mahdi dalam masa kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Seluruh dunia akan dipenuhi dengan keadilan dan Islam akan kembali berjaya. Masa ini disebut sebagai masa keemasan umat manusia, di mana tidak ada lagi kezaliman, kelaparan, atau permusuhan. Tafsir akhir zaman adalah pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya bersiap menghadapi ujian besar di masa depan. Nabi Muhammad tidak memberikan detail yang pasti tentang kapan semua ini akan terjadi, tetapi beliau meninggalkan petunjuk-petunjuk agar umat Islam dapat mempersiapkan diri. Kisah tentang akhir zaman bukan hanya tentang ketakutan atau kehancuran, tetapi juga tentang harapan. Harapan bahwa keadilan akan ditegakkan, bahwa kebenaran akan menang, dan bahwa umat Islam akan bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah fitnah dunia, nubuat tentang akhir zaman mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam iman, memperkuat akhlak, dan mempersiapkan diri dengan amal soleh. Karena pada akhirnya, hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang akan memenangkan perjuangan ini. Sebagai kesimpulan, meskipun Abu Muslim Al-Khurasani sering dikaitkan dengan simbol pasukan dari timur dan bendera hitam, hubungan langsungnya dengan tanda-tanda akhir zaman masih bersifat spekulatif. Interpretasi hadis-hadis terkait tetap memerlukan kajian yang mendalam dari ulama.